Annyeonghaseyo yorobun. Nah, di kesempatan kali ini aku mau cerita tentang webtoon. Nah, tentunya udah banyak banget pembaca webtoon di seluruh dunia, ya kan? Mungkin juga kalian salah satunya. Nah, jika kalian tertarik dengan webtoon atau baru mengenal webtoon untuk pertama kalinya, aku mau ngenalin salah satu judul yang jujur baru kemarin aku tuh baca mulai dari episode 1 dan ternyata tertarik dong. Jadi aku udah selesain episode 1 sampai episode 117 dalam satu hari. Nah, dari sini tentunya kalian berpikir kan, seberapa menariknya sih judul webtoon ini? Penasaran ya apa judulnya? Tonton sampai habis ya. Oke, sebelumnya for your information, aku udah menggemari webtoon, jadi pembaca setia webtoon sejak tahun 2016. Cukup lama banget ya, jadi tuh udah banyak banget judul webtoon yang udah aku baca dan tertarik banget. Nah, webtoon tuh bisa jadi solusi terbaik buat aku kalau refreshing dan mengisi waktu luang sambil santai-santai scroll HP. Aku udah namatin banyak banget judul webtoon, dan kali ini aku mau ngenalin ke kalian salah satu judul webtoon yang menurutku sangat-sangat menarik dengan judul The Real Lesson. Oke, sebelumnya aku mau jelasin terlebih dahulu gambaran atau spesifikasi dari webtoon ini. Judulnya adalah The Relation yang sekarang udah masuk ke season 2. Nah, jadi 117 episode itu udah termasuk season 1 dan season 2. Tayang perdananya pada tanggal 5 Januari tahun 2021. Kemana aja aku baru nemu webtoon yang sekeren ini, sebagus ini di tahun 2023, dan sekarang udah 117 episode. Dulu sih sebenarnya aku udah sering ya lihat di beranda webtoon tampilannya, judulnya, tapi kok nggak begitu tertarik. Nah, kemarin tuh aku iseng, aku bacalah dari episode 1, aku coba. Dan ternyata nggak sadar dong, aku udah baca sampai episode 117. Wow, bagus banget. Nah, cerita The Real Lesson ini ditulis oleh Chae Yong Taek dan Han Garam. Salam hormat buat dua penulis kita yang bikin dan ngemas ceritanya sangat bagus. I love you so much. Oke, ringkasan dari ceritanya di bagian deskripsi itu kalian bisa lihat. Setelah undang-undang larangan memukul siswa disahkan, semakin banyak siswa yang seperti preman. Suatu hari, seorang laki-laki kuat muncul dan menghajar preman-preman ini. Siapakah laki-laki ini? Dan sampai sekarang webtoon ini sudah dibaca lebih dari 1,3 juta pembaca. Wow. Dan di webtoon sendiri memiliki rating 9,9. Nah, aku mau sedikit cerita tentang pengalamanku membaca karakter webtoon satu ini yang menurutku super duper recommended buat kalian baca, buat kalian jadikan salah satu webtoon favorit tahun ini. Nah, jadi kalau aku lihat dari kacamata pembaca ya, dan garis besar utamanya ini tuh sangat-sangat relate dengan dunia pendidikan. Mungkin penulis berfokus pada pendidikan di Korea, dan faktanya di beberapa negara seperti Indonesia khususnya budaya pendidikan tersebut tuh emang udah ada kayak pembulian, berperilaku kasar terhadap guru, semena-mena, kecurangan, dan banyak banget masalah di pendidikan yang diangkat dalam webtoon ini. Oke, setelah aku membaca dan melakukan investigasi sedikit, aku bisa mengetahui bahwa
untuk cerita utamanya atau tema ceritanya ini berbeda-beda ya. Jadi kalian nggak perlu fokus pada satu cerita yang nanti ujung-ujungnya kalau terlalu lama itu bisa jenuh, tapi ada banyak banget tema atau konsep baru yang diangkat dari keseluruhan ceritanya. Nah, tentunya karakter utama dari webtoon ini adalah seorang laki-laki gondrong yang di balik ketegasan, kekonyolan ini tuh dia menyimpan bukan sedikit ya, luka yang sangat besar yang kalian perlu temukan di dalam webtoon ini. Ceritanya seru banget, banyak plot twist, banyak cerita-cerita masa lalu yang diangkat meskipun plotnya ini maju. Nah, karakter utama dari webtoon The Relation ini adalah Na Hwa-jin sebagai staf badan hak pendidik. Nah, di sini tuh ada lembaga resmi pemerintah yang dibentuk karena maraknya pembulian terhadap guru, kekerasan terhadap guru yang dilakukan oleh murid sendiri. Miris ya, tapi emang ini kenyataannya tuh di dunia real life-nya tuh emang udah ada. Nah, badan hak pendidik ini tuh dibentuk untuk mengajarkan pembelajaran yang sesungguhnya, di mana berusaha mengembalikan bahwa pendidikan yang benar itu ya murid harus patuh terhadap guru, tapi bukan berarti guru bisa semena-mena terhadap muridnya. Kenapa guru nggak boleh semena-mena terhadap muridnya? Karena di dalam webtoon ini penulis nggak hanya berfokus pada kesalahan yang ada pada diri murid. Ada salah satu cerita, aku lupa di episode berapa ya, dimana permasalahan utama ini ada di diri guru yang membuat si muridnya ini menjadi anak yang bandel meskipun pada mulanya dia itu cerdas. Jadi menurut aku permasalahan yang diambil dari webtoon ini tuh sangat-sangat kompleks dan wajib buat kalian baca. Webtoon ini mengajarkan bahwa pendidikan sebenarnya dimulai untuk membenarkan otoritasnya. Kalian bisa melihat karakter Na Hwa-jin yang sangat-sangat barbar, kocak, tapi tuh make sense. Dan sebagai pembaca kalian akan melihat alur ceritanya dengan perasaan yang semangat, menggebu-gebu, karena tuh cara menghukum atau memberikan pelajaran kepada orang-orang yang bersalah dalam ceritanya itu sangat sesuai dengan keinginan kita sebagai pembaca. Jadi itu kalian kalau membacanya pasti bakal perasaannya bersemangat, menggebu-gebu, dan ini yang gue maksud gitu maksudnya. Nah, di sini kalian juga akan melihat banyak banget scene-scene yang memotivasi, kocak, dan salah satu kata-kata yang diucapkan Na Hwa-jin di episode pertama dan aku masih ingat adalah metode pendidikan kami tidak punya batas. Ini yang menjadi alasan kenapa kekerasan fisik pada para pembuli, pada orang-orang yang bermasalah di bidang pendidikan ini diperbolehkan. Selanjutnya di sekitaran episode 20 atau 30 nanti Na Hwa-jin akan mendapat rekan kerja baru bernama Lim Halim, seorang rekannya di anggota pasukan khusus, dan dia adalah seorang wanita. Nah, ini membuat ceritanya juga semakin kompleks, dan nanti kalian akan melihat banyak banget cerita-cerita menarik yang diangkat dari webtoon satu ini. Nah, aku udah sempet browsing atau mungkin ketinggalan informasi, tapi menurutku webtoon ini tuh belum diangkat menjadi drama. Kan banyak tuh drama-drama Korea yang diangkat dari webtoon. Nah, besar harapan kami Writernim sebagai pembaca ingin melihat webtoon The Relation dalam drama, pasti keren banget. Oke, mungkin itu saja cerita atau
penjelasan singkat yang bisa aku kasih ke kalian tentang webtoon favorit aku dan aku baca dalam 1 hari penuh. Next mungkin aku akan share lagi ke kalian rekomendasi webtoon terbaik yang rata-rata emang dari penulis Korea ya. But it's okay, aku suka banget cerita-ceritanya, dikemas dengan apik, menarik, dan sangat-sangat memotivasi. Oke lah, next video selanjutnya kalian bisa request mau video apa. Dadah.